Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan haus yang sangat luar biasa, meskipun sudah minum bergelas air dalam waktu singkat? Tenggorokan rasanya kering kerontang seperti gurun pasir di siang hari bolong, padahal botol minum selalu ada di dekat jangkauan tangan. Atau mungkin Bapak dan Ibu sering terbangun berkali-kali di tengah malam, hanya untuk buang air kecil, mengganggu tidur nyenyak, yang seharusnya menjadi waktu istirahat terbaik bagi tubuh. Seringkali kita menganggap remeh tanda-tanda ini dengan dalih hanya efek cuaca panas, atau karena terlalu banyak minum sebelum tidur, tanpa menyadari bahwa ada bahaya yang sedang mengintai di dalam aliran darah kita. Kelelahan yang datang tiba-tiba tanpa sebab, yang jelas pandangan mata yang mulai kabur, seolah ada kabut yang menghalangi, dan luka kecil di kaki yang tidak kunjung kering, meski sudah berminggu-minggu diobati, adalah jeritan minta tolong dari tubuh yang sedang tenggelam dalam lautan gula. Diabetes atau kencing manis adalah pembunuh senyap yang perlahan-lahan merusak organ vital kita tanpa suara, mulai dari ginjal jantung, mata, hingga saraf-saraf tepi di ujung jari kaki. Bayangkan ketakutan yang melanda ketika dokter di rumah sakit menunjukkan hasil laboratorium dengan angka gula darah yang melonjak tinggi di atas ambang batas normal, dan memvonis bahwa kita harus bergantung pada obat-obatan seumur hidup, atau bahkan suntik insulin setiap hari. Sebagai seorang dokter spesialis yang telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun hidup saya untuk merawat kesehatan para lansia, saya seringkali merasa sedih dan terpukul melihat pasien yang datang terlambat dengan komplikasi yang sudah parah. Mereka datang dengan wajah putus asa, kaki yang sudah mulai menghitam karena gangren, atau ginjal yang sudah gagal menyaring racun. Padahal semua itu bisa dicegah jika ditangani sejak dini. Saya, Dr. Irfan Ali, hadir di sini bukan untuk menakut-nakuti atau membuat cemas, melainkan untuk membawa kabar gembira tentang kekuatan alam yang luar biasa yang bisa membantu kita melawan badai gula ini secara alami dan aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang kembali di rumah sehat kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan nikmat umur dan kesempatan untuk terus belajar membuka wawasan demi kualitas hidup yang lebih baik di masa tua ini. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini adalah bukti nyata bahwa semangat untuk hidup sehat mandiri dan terbebas dari jeratan penyakit kronis masih menyala terang di dalam dada Bapak dan Ibu sekalian. Sebelum saya membongkar rahasia ramuan 1 sendok ajaib yang telah membuat banyak pasien saya tercengang karena khasiatnya yang nyata, saya memohon dengan sangat hormat agar Bapak dan Ibu menekan tombol subscribe yang berwarna merah itu sekarang juga. Anggaplah tombol subscribe itu sebagai tanda pendaftaran. Bapak dan Ibu di sekolah kesehatan ini gratis selamanya. Namun ilmunya insya Allah bisa menyelamatkan nyawa dan harta Bapak dan Ibu dari biaya pengobatan diabetes yang mahal dan melelahkan. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu memastikan diri untuk selalu mendapatkan panduan kesehatan terpercaya yang berbasis ilmu medis, namun disampaikan dengan bahasa hati yang mudah dimengerti. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membangun niat yang kuat hari ini dengan menuliskan kalimat afirmasi positif di kolom komentar di bawah video ini. Silakan tuliskan nama asal kota dan kalimat saya, siap gula darah normal tanpa obat kimia, agar menjadi doa bersama yang diamini oleh ribuan penonton lainnya di seluruh penjuru Indonesia. Saya akan menyempatkan diri untuk membaca satu persatu dan memberikan tanda hati pada komentar Bapak dan Ibu sebagai bentuk dukungan moral dan apresiasi saya atas semangat luar biasa yang Bapak dan Ibu tunjukkan hari ini untuk hidup lebih sehat. Mari kita mulai pembahasan penting ini dengan sebuah kisah nyata dari salah satu pasien saya yang bernama Ibu Rohana, seorang pensiunan guru sekolah dasar berusia 65 tahun yang sangat ramah dan murah senyum. Ibu Rohana adalah tipe nenek yang sangat gemar memasak kue dan memanjakan cucu-cucunya dengan makanan manis,
tanpa menyadari bahwa kebiasaan mencicipi adonan kue itu perlahan menimbun gula di dalam darahnya. Suatu hari beliau jatuh pingsan di dapur saat sedang membuat bolu kukus, dan ketika dibawa ke rumah sakit kadar gula darah sewaktunya menembus angka 380, sebuah angka yang sangat berbahaya dan bisa memicu koma diabetikum. Dokter jaga saat itu langsung menyarankan terapi insulin suntik segera untuk menurunkan gula darahnya yang membandel, namun Ibu Rohana sangat takut dengan jarum suntik dan memohon untuk diberikan kesempatan mencoba cara lain terlebih dahulu. Beliau datang ke praktik saya dengan mata berkaca-kaca, memegang tangan saya dan berkata, "Dokter, tolong saya tidak mau hidup saya bergantung pada jarum suntik setiap mau makan. Saya masih ingin melihat cucu saya wisuda." Mendengar permohonan tulus itu, saya menyarankan beliau untuk memperbaiki pola makan secara ketat dan mencoba ramuan herbal pendamping dari kayu manis dan madu yang akan saya bagikan kepada Bapak dan Ibu hari ini. Kisah Ibu Rohana ini adalah cerminan dari ketakutan jutaan lansia di Indonesia yang merasa dunia mereka runtuh ketika divonis diabetes dan harus bersahabat dengan obat-obatan kimia seumur hidup. Beliau nyaris saja menyerah pada nasib, namun tekad kuat untuk sembuh membawanya pada penemuan harta karun alam yang sering ada di dapur kita. Pengalaman Ibu Rohana mengajarkan kita bahwa diabetes bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari perubahan gaya hidup menuju yang lebih baik dan lebih sadar akan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Ibu Rohana dan mungkin juga sedang terjadi pada tubuh kita, mari saya jelaskan dengan analogi sederhana yang mudah kita bayangkan di kehidupan sehari-hari. Bayangkan tubuh Bapak dan Ibu seperti sebuah kota yang sibuk, di mana sel-sel tubuh adalah rumah-rumah penduduk yang membutuhkan pasokan bahan bakar untuk beraktivitas. Gula atau glukosa adalah bahan bakar tersebut yang diantar oleh truk-truk pengangkut melalui jalan raya yang kita sebut pembuluh darah. Supaya truk pengangkut gula bisa masuk ke dalam rumah dan memberikan bahan bakar pintu rumah, harus dibuka terlebih dahulu, dan kunci untuk membuka pintu itu bernama insulin. Pada penderita diabetes tipe 2 seperti kebanyakan lansia, kunci insulin ini sudah karatan atau lubang kuncinya rusak sehingga pintu rumah tidak bisa dibuka meskipun truk pengangkut gula sudah antre panjang di depan rumah. Akibatnya gula menumpuk di jalan raya pembuluh darah menyebabkan kemacetan parah, sementara rumah sel tubuh kelaparan dan kekurangan energi. Itulah sebabnya penderita diabetes sering merasa lemas, padahal gula darahnya tinggi. Lantas apa saja sebenarnya kebiasaan sehari-hari yang merusak kunci pintu insulin kita tanpa kita sadari selama bertahun-tahun hidup di dunia ini? Poin bahaya yang pertama dan paling sering dilakukan adalah konsumsi karbohidrat olahan yang berlebihan, terutama nasi putih hangat yang pulen dan menggiurkan. Kita sering merasa belum makan kalau belum kena nasi. Padahal, nasi putih memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi yang bisa melesatkan gula darah dalam hitungan menit setelah dikonsumsi. Saya teringat pada Bapak Budi, pasien saya yang mengaku tidak suka makan yang manis-manis, tidak suka permen, dan tidak suka kue. Tapi gula darahnya tetap tinggi dan susah turun. Ternyata, Bapak Budi setiap kali makan bisa menghabiskan 2 piring nasi putih penuh gunungan, ditambah lagi beliau sangat gemar makan lontong sayur dan kerupuk. Beliau tidak menyadari bahwa di dalam tubuh tumpukan karbohidrat dari nasi dan tepung kerupuk itu akan diubah menjadi glukosa, atau gula yang efeknya sama. Bahayanya dengan makan gula pasir langsung, bahkan lebih parah karena porsinya besar. Salah satu tanda paling nyata dari kebiasaan ini adalah munculnya rasa lapar palsu yang terus-menerus. Meskipun perut sebenarnya sudah penuh terisi makanan. Ini terjadi karena meskipun gula dalam darah sangat tinggi, namun gula tersebut tidak bisa masuk ke dalam sel tubuh untuk diubah menjadi energi karena pintu sel yang macet tadi. Akibatnya, otak membaca sinyal bahwa tubuh sedang kelaparan dan memerintahkan Bapak dan Ibu untuk makan lagi, terutama makanan manis,
atau karbohidrat. Ini adalah lingkaran setan yang berbahaya, di mana bapak dan ibu terus makan untuk mencari energi, padahal yang terjadi adalah penumpukan racun gula yang semakin tinggi. Bahaya kedua yang sering luput dari perhatian adalah kebiasaan minum minuman kemasan atau minuman sachet yang dianggap praktis dan menyegarkan di sore hari. Banyak lansia yang berpikir bahwa minum jus buah dalam kemasan kotak itu sehat, atau minum kopi instan sachet itu wajar untuk teman ngobrol tanpa membaca label kemasannya dengan teliti. Padahal, kandungan gula dalam satu kotak jus atau satu sachet kopi instan itu bisa mencapai 5 hingga 7 sendok. Teh gula jumlah yang sangat mengerikan untuk sekali minum dan langsung membebani pankreas. Poin bahaya yang ketiga adalah kurangnya aktivitas fisik atau gaya hidup sedenter yang membuat otot-otot tubuh menjadi pasif dan tidak responsif terhadap insulin. Setelah pensiun, banyak dari kita yang menghabiskan waktu dengan duduk menonton TV seharian duduk, mengobrol, atau tiduran, karena merasa tubuh sudah tidak kuat lagi beraktivitas berat. Padahal, otot yang bergerak aktif adalah konsumen gula terbesar di dalam tubuh. Jika otot diam saja, maka gula tidak akan terbakar dan akan terus menumpuk di dalam darah, menjadi racun yang merusak organ. Bahaya keempat, yang juga sangat krusial adalah stres kronis atau pikiran yang terlalu banyak beban yang sering dialami lansia karena memikirkan anak cucu atau masalah ekonomi. Saat kita stres, tubuh akan memproduksi hormon kortisol dan adrenalin yang secara alami akan menaikkan kadar gula darah untuk mempersiapkan tubuh menghadapi bahaya. Jika stres ini berlangsung terus-menerus setiap hari, maka gula darah akan sulit sekali turun meskipun bapak dan ibu sudah menjaga makan dan minum obat karena musuhnya ada di dalam pikiran sendiri. Setelah kita menyadari betapa banyaknya bahaya yang mengintai dari kebiasaan kita sehari-hari, kabar gembiranya adalah alam telah menyediakan solusi penurun gula alami yang luar biasa ampuh. Solusi ini adalah kombinasi dua bahan yang mungkin terdengar sederhana, namun memiliki kekuatan medis yang terbukti secara ilmiah, yaitu bubuk kayu manis dan madu murni. Kedua bahan ini bukanlah sekadar campuran asal-asalan, melainkan formula sinergis yang bekerja memperbaiki kunci pintu sel agar bisa terbuka kembali menerima gula. Bahan utama kita, sang bintang utama dalam ramuan ini, adalah kayu manis atau Cinnamomum verum, rempah wangi yang sering kita gunakan untuk bumbu masak atau kue. Kayu manis mengandung senyawa cinnamaldehyde yang terbukti mampu meningkatkan sensitivitas insulin dan memperlambat pengosongan lambung sehingga gula darah tidak melonjak drastis setelah makan. Kayu manis ini ibarat minyak pelumas anti karat yang kita semprotkan pada lubang kunci insulin yang sudah macet dan rusak tadi. Dengan adanya senyawa aktif dari kayu manis, pintu sel yang tadinya keras dan tertutup rapat, perlahan bisa diputar kuncinya dan terbuka lebar. Sehingga truk-truk pengangkut gula yang antre di jalan raya pembuluh darah bisa masuk ke dalam sel, dan gula pun turun dengan sendirinya menjadi energi yang bermanfaat. Selain itu, kayu manis juga memiliki sifat antiinflamasi yang membantu meredakan peradangan kronis yang sering menjadi akar masalah dari resistensi insulin pada lansia. Bahan kedua adalah madu murni, cairan emas yang dihasilkan oleh lebah yang mengandung berbagai enzim dan antioksidan penting. Berbeda dengan gula pasir yang hanya berisi kalori kosong, madu memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dan mengandung senyawa yang membantu metabolisme glukosa. Namun kuncinya adalah pada takaran dan jenis madu yang digunakan harus benar-benar murni tanpa campuran sirup gula atau pemanis buatan. Peran madu di sini bukan hanya sebagai pemanis agar ramuan enak diminum, tetapi juga sebagai kendaraan atau kurir yang membawa zat aktif kayu manis agar lebih cepat diserap tubuh. Enzim alami dalam madu murni membantu melindungi lambung dari iritasi yang mungkin ditimbulkan oleh sifat pedas kayu manis, sekaligus memberikan energi instan yang stabil. Jadi jangan takut menggunakan madu, asalkan takarannya pas dan madunya asli, karena ia adalah pasangan sejati bagi kayu manis dalam terapi ini. Lantas bagaimana cara meracik kedua bahan ajaib ini
agar menjadi ramuan yang efektif, aman, dan higienis untuk dikonsumsi setiap hari oleh lansia. Langkah pertama, siapkan 1 sendok teh bubuk kayu manis, kualitas terbaik. Pastikan bubuknya murni dari kulit kayu manis asli, bukan perasa sintetik. Bapak dan Ibu bisa membeli kayu manis batangan lalu menumbuknya sendiri, atau memblender kering agar lebih yakin keasliannya. Langkah kedua, siapkan 1 gelas air hangat kuku. Jangan air mendidih, karena air yang terlalu panas bisa merusak enzim baik dalam madu. Masukkan 1 sendok teh bubuk kayu manis ke dalam gelas air hangat tersebut. Lalu aduk rata hingga larut, dan aroma wanginya keluar. Biarkan sebentar hingga suhunya pas untuk diminum, dan serbuk kayu manisnya agak mengendap di bawah. Langkah ketiga, tambahkan 1 sendok teh madu murni ke dalam larutan kayu manis tadi. Lalu aduk kembali hingga tercampur sempurna. Ingat, takaran madunya hanya 1 sendok teh saja. Jangan berlebihan, karena meskipun alami madu, tetap mengandung gula fruktosa. Ramuan ini sebaiknya diminum di pagi hari, saat perut masih kosong, sekitar 30 menit sebelum sarapan pagi. Saya menyarankan Bapak dan Ibu untuk meminum ramuan ini 1 kali sehari secara rutin selama 7 hari berturut-turut untuk melihat reaksi tubuh. Setelah 7 hari, cek kadar gula darah. Bapak dan Ibu, jika sudah turun mendekati normal, kurangi frekuensinya menjadi 2 atau 3 kali seminggu sebagai pemeliharaan. Konsistensi dan kedisiplinan adalah kunci utama keberhasilan terapi alami ini. Banyak pasien saya yang awalnya ragu dan takut mencoba karena khawatir madu akan menaikkan gula darah mereka. Salah satunya adalah Ibu Rohana yang tadi saya ceritakan. Namun, karena keinginan kuat untuk sembuh dan lepas dari ancaman suntik insulin, beliau memaksakan diri meminumnya setiap hari dengan disiplin tinggi. Beliau menganggap ini sebagai ikhtiar terakhir sebelum menyerah pada obat suntik. Keajaiban terjadi pada hari ke-10 saat Ibu Rohana datang kembali untuk kontrol rutin. Wajahnya terlihat jauh lebih segar dan bertenaga, tidak pucat seperti sebelumnya. Ketika perawat mengecek gula darah puasanya, angkanya turun drastis dari 300-an menjadi 145, sebuah angka yang sangat fantastis dan mendekati normal. Saya sendiri sebagai dokter sampai tercengang dan terdiam melihat hasil lab tersebut, seolah tidak percaya bahwa ramuan sederhana ini bisa memberikan efek secepat itu. Selain menurunkan gula darah, rutin mengonsumsi ramuan kayu manis madu ini juga memberikan bonus manfaat kesehatan lain yang luar biasa bagi tubuh lansia. Manfaat pertama adalah menurunkan kolesterol jahat dan trigliserida karena kayu manis bekerja meluruhkan lemak dalam darah. Bapak dan Ibu akan merasakan tengkuk yang biasanya berat dan kaku menjadi lebih ringan dan nyaman, bebas dari rasa tegang. Manfaat kedua adalah meningkatkan daya tahan tubuh dan mempercepat penyembuhan luka berkat kandungan antibiotik alami dalam madu murni. Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir lagi jika ada luka lecet kecil di kaki, karena tubuh sudah memiliki pertahanan yang lebih kuat untuk menyembuhkannya sendiri. Manfaat ketiga adalah melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit, karena ramuan ini juga bekerja membersihkan usus dari bakteri jahat. Manfaat keempat yang sangat sering disyukuri oleh pasien lansia saya adalah berkurangnya rasa kesemutan dan mati rasa pada ujung jari kaki dan tangan atau neuropati. Kayu manis membantu melancarkan aliran darah ke pembuluh-pembuluh saraf yang paling kecil yang biasanya tersumbat oleh gula. Dengan aliran darah yang lancar, saraf-saraf tepi akan kembali mendapatkan nutrisi sehingga rasa baal perlahan hilang dan Bapak, Ibu bisa merasakan pijakan tanah dengan lebih mantap. Manfaat kelima adalah menyegarkan napas dan menjaga kesehatan gigi serta gusi, karena kayu manis memiliki sifat antibakteri yang membunuh kuman penyebab bau mulut. Sungguh sebuah paket lengkap kesehatan yang sangat murah meriah, namun tak ternilai harganya. Tak hanya fisik yang membaik, banyak pasien melaporkan bahwa emosi mereka menjadi lebih stabil dan tidak mudah marah-marah atau tersinggung. Gula darah yang naik turun secara drastis seringkali membuat suasana hati lansia menjadi kacau
atau mood swing yang melelahkan bagi diri sendiri dan keluarga. Dengan gula darah yang stabil, berkat ramuan ini, pasokan energi ke otak menjadi konstan. Sehingga Bapak dan Ibu bisa merasa lebih tenang, sabar, dan bahagia menjalani hari. Pikiran yang tenang adalah separuh dari kesembuhan, dan ramuan ini membantu mewujudkan ketenangan tersebut dari dalam tubuh. Namun sebagai dokter yang bertanggung jawab, saya juga harus menyampaikan beberapa tanda peringatan dan kehati-hatian agar Bapak dan Ibu tetap aman dalam mengonsumsi herbal ini. Peringatan pertama, kayu manis jenis kasa yang banyak dijual di pasaran mengandung senyawa kumerin yang jika dikonsumsi berlebihan bisa memberatkan hati. Oleh karena itu, batasi konsumsi kayu manis maksimal 1 sendok teh per hari. Jangan lebih. Peringatan kedua, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki gangguan fungsi hati atau liver, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum rutin mengonsumsi kayu manis. Peringatan ketiga, jika Bapak dan Ibu sedang mengonsumsi obat pengencer darah, beri jeda waktu atau konsultasikan dosisnya, karena kayu manis juga memiliki efek mengencerkan darah alami. Selalu utamakan keselamatan, dan jangan memaksakan diri jika tubuh memberikan sinyal penolakan seperti mual atau pusing. Peringatan keempat, ramuan ini bukanlah pengganti obat dokter secara total, terutama bagi penderita diabetes tipe 1 yang mutlak butuh insulin. Bagi penderita tipe 2, ramuan ini adalah pendamping. Jadi jangan langsung menghentikan obat dokter tanpa konsultasi. Lakukan pemantauan gula darah secara berkala dan diskusikan dengan dokter, Bapak dan Ibu, untuk penyesuaian dosis obat jika gula darah sudah terkontrol. Satu hal lagi yang sering menjadi penghalang kesembuhan adalah rasa putus asa dan stres. Berlebihan memikirkan penyakit yang tak kunjung sembuh. Saya ingin mengingatkan bahwa pikiran adalah komandan tubuh. Jika pikiran Bapak dan Ibu yakin sembuh dan bahagia, maka tubuh akan merespon positif. Jadi jalanilah terapi ini dengan senyuman, dengan rasa syukur, dan dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan telah menitipkan obat di alam. Dukungan keluarga juga sangat penting. Mintalah anak atau pasangan untuk mengingatkan jadwal minum ramuan dan menemani Bapak dan Ibu saat cek gula darah. Jadikan proses penyembuhan ini sebagai proyek bersama keluarga, di mana semua orang ikut mendukung, dengan tidak menyediakan makanan manis di meja makan. Kebersamaan dan perhatian dari orang tercinta adalah obat yang paling manjur untuk menguatkan mental Bapak dan Ibu. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh makna ini, saya ingin merangkum pesan kunci yang harus tertanam kuat di hati Bapak dan Ibu sekalian. Diabetes bukanlah hukuman mati, dan gula darah tinggi bukanlah takdir yang tidak bisa diubah jika kita mau berusaha dengan ikhtiar yang tepat menggunakan kayu manis dan madu, serta didukung perubahan gaya hidup. Bapak dan Ibu bisa kembali sehat. Pilihan sepenuhnya ada di tangan Bapak dan Ibu hari ini. Apakah ingin terus hidup dalam bayang-bayang suntik insulin dan komplikasi, atau mulai melangkah ke dapur membuat ramuan ini? Saya sangat berharap Bapak dan Ibu memilih jalan ikhtiar alami ini demi kesehatan yang prima dan senyum bahagia anak cucu yang menanti. 1 sendok ramuan manis ini bisa menjadi kunci manisnya kehidupan Bapak dan Ibu di masa depan. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan aksi nyata. Sekarang juga bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, atau tetangga sebelah rumah. Jangan biarkan ilmu berharga warisan alam ini berhenti di Bapak dan Ibu saja, karena 1 kali klik tombol share bisa jadi jawaban doa bagi orang lain. Mari kita menjadi perpanjangan tangan kebaikan untuk menebar manfaat dan harapan kesembuhan bagi sesama manusia yang membutuhkan. Sekali lagi saya ingatkan dengan tulus dan rendah hati, bagi yang belum menekan tombol subscribe, tolong luangkan waktu 1 detik saja untuk menekannya sekarang juga. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu tidak hanya mendukung channel ini untuk terus berkembang, tetapi juga memastikan diri tidak akan ketinggalan informasi kesehatan vital lainnya. Jangan lupa juga untuk membunyikan lonceng notifikasinya, agar Bapak dan Ibu menjadi orang pertama yang tahu rahasia kesehatan berikutnya. Pada video selanjutnya insya Allah saya akan membahas
tentang cara mengatasi nyeri lutut yang sering bikin lansia susah sholat hanya dengan bahan dapur sederhana. Topik yang sangat penting dan pasti banyak ditunggu-tunggu oleh para lansia yang ingin sholat dengan nyaman dan khusyuk tanpa rasa sakit. Saya, Dr. Irfan Ali, selalu berdoa agar setiap bapak dan ibu yang menonton video ini diberikan kesembuhan, kekuatan, dan gula darah yang normal stabil. Terima kasih yang tak terhingga atas perhatian dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk mendengarkan celoteh saya di channel kebanggaan kita. Sobat Sehat Penyakit Dalam, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa menjadi ladang amal jariah dan jalan kesembuhan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Akhir kata, kendalikan gulamu, sayangi pankreasmu, dan nikmati hidup sehat tanpa diabetes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat luar biasa.